Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to Inihana Channel. Di video ini sesuai sama permintaan teman-teman nih, aku bakalan wujudin buat ngobrolin di Talk with Hanat tentang kuis ataupun giveaway. Jadi nanti di sepanjang video ini aku bakalan kupas tentang giveaway sama kuis, dari tips dan juga jenis-jenis kuis dan contoh-contoh yang pernah aku ikutin kuisnya dan aku menang. Pokoknya kalian dengerin sampai akhir ya. Oh iya, teman-teman tahu nggak nih perbedaan antara giveaway sama kuis? Jujur ya, kalau aku sih nggak tahu. Nah, kalau kalian tahu nih, kalian boleh ngasih tahu aku di kolom komentar video ini ya. Karena emang aku nggak tahu perbedaannya. Bedanya apa ya? Bedanya apa sih? Aku beneran nggak tahu nih. Udah, pokoknya kita nggak usah bahas bedanya kuis sama giveaway. Kita bahas tentang giveaway-nya aja sama kuis. Jadi selama 6 tahun jadi quiz hunter itu aku dapetin hadiah dari mulai uang jutaan sampai handphone, action cam, dan hadiah-hadiah yang receh-receh. Receh-receh itu apa sih? Pulsa, terus apa lagi? Pokoknya yang kecil lah ya, kayak aku pernah dapet gimmick dari novel apa gitu. Itu isinya cuma pulpen yang bertanda hati. Itu aku ketawa sih, kok bisa ya aku dapetin. Ya Allah, aku nggak tahu ya, ikutan kuis tuh kadang, ikutan kuis atau giveaway itu kadang aku nggak lihat hadiahnya, ikut-ikut mulu, ikut-ikut aja gitu. Dan menang, giliran menang bingung sama hadiahnya. Ini hadiahnya pulpen ada logonya. Ini namanya gimmick. Ya Allah, lucu deh. Ya itu pengalaman sih ya. Jadi tahu nggak cuma hadiah-hadiah besar, tapi juga ada hadiah-hadiah yang kecil. Yang kadang malah justru bikin hiburan gitu. Dan aku mau bilang nih, kalau ikutan kuis selama 6 tahun ini, aku ngelompokin kuis atau giveaway itu dari cara pengambilan pemenangnya. Kalau pemenangnya itu bisa dari diundi, diambil konten terbaik, mulai dari foto, komentar, atau caption, atau dipilih dari keaktifan si peserta kuisnya. Misalkan aku nih, aku aktif nggak nih? Makanya aku bisa kepilih menang kayak gitu. Berarti aku aktif. Pokoknya kuis-kuis atau giveaway itu taunya aku diambil dari pemenangnya ya. Sama biasanya kan ada tuh poin-poin menang itu apa aja. Itu pasti biasanya ada di syarat dan ketentuan si penyelenggara kuis. Jadi yang pertama diundi. Ini giveaway maupun kuis yang diundi pemenangnya itu banyak banget. Apalagi itu di Twitter. Di Instagram juga banyak, tapi lebih banyak kan di Twitter. Karena Twitter itu cepet banget sih ya. Akses informasinya, maksudnya kayak kecepatannya tuh lebih cepet daripada di Instagram. Serius deh. Tapi sekarang di Instagram juga nggak kalah. Banyak banget kuis-kuis di Instagram. Karena mungkin penyelenggaranya juga butuh followers. Gitu ya, butuh engagement. Aku pernah yang dapat pulsa itu diundi. Aku juga pernah dapat tumbler itu diundi juga. Punya banyak lah yang diundi. Pokoknya kalau diundi tuh banyak-banyak berdoa kalau kuisnya emang giveaway-nya itu pemenangnya diundi. Karena abis ikutan, bismillah, udah deh serahin ke Allah, semoga jadi rezeki gitu. Karena kita percaya aja kalau rezeki itu nggak pernah ketuker. Kalau udah di tangan pun kadang rezekinya udah di tangan, kalau belum, misalkan itu makan, kalau belum sampai mulut terus jatuh, itu juga bukan rezeki, udah jatuh sih. Itu apa lagi? Pemenangnya diambil dari konten terbaik nih, baik ya, konten terbaik. Konten itu ada foto, ada caption, ada komentar. Kalau komentar sih biasanya masuknya konten bukan ya? Kayak masuk lah ya. Aku pernah menang dari komentar yang terbaru aja ya. Kalau bahas yang lama-lama tuh kalian bisa buka di
highlightnya aku di Instagram itu yang judulnya gift atau congrats. Di komentar kemarin terbarunya itu aku dari Kemenag RI suruh ngasih saran buat konten-konten Instagramnya mereka. Jadi mereka tuh abis dapet followers, bukan dapet ya, abis mencapai 500.000 followers di Instagram Kemenag Republik Indonesia. Jadi dari pihak mereka tuh ngadain giveaway buat 5 pemenang kalau nggak salah. Dan salah satunya aku yang menang. Kenapa menang? Karena ternyata emang pas aku tahu aku menang, aku baca scroll komentar-komentar teman-teman di postingan giveaway itu. Ya emang sih aku layak jadi pemenangnya karena emang saran yang aku tawarkan, saran yang aku berikan buat Kemenag RI ke depan itu nggak mainstream dan teman-teman tuh jarang yang, maksudnya nggak ada ya, ada mungkin sebagian ya 1-2, cuma penyampaiannya salah atau penyampaiannya kurang tepat kayak gitu. Itu akhirnya aku menang. Dan intinya gini, aku tuh ngusulin konten tuh tentang room tour Kemenag, kantor Kemenag ya, mau di Kemenag pusat atau setiap kanwil-kanwilnya. Terus aku nyaranin buat adain talk show sama, bukan talk show, talk with di YouTube atau di Twitter, talk with pegawai Kemenag yang berprestasi atau yang pokoknya ya out of the box deh, yang menginspirasi gitu. Terus aku juga bilang apa ya kemarin, oh ya, pengenalan job desk, karena sebagai masyarakat kita kan belum tahu nih apa aja sih pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama. Kalau aku kan taunya cuma kabiro ya, terus menterinya kayak gitu. Kalau yang bener-bener maksudnya pegawai yang lainnya kan di pekerjaan di Kemenag itu, di lingkungan Kemenag itu kan banyak banget, nggak sekadar itu aja kayak gitu. Terus aku juga nyaranin tentang konten netizen bertanya, Kemenag menjawab. Itu aku terinspirasi dari mana ya, waktu itu ada di kementerian lain. Oh ya, Kementerian Sosial kayaknya udah pernah yang namanya ngadain Kemensos bertanya, netizen bertanya, Kemensos menjawab, seperti itu. Terus pemenang yang diambil dari foto ya, dari foto, dari caption. Ini beneran, kalian tuh kalau ikutan kuis atau giveaway sejenis ini yang pemenangnya diambil dari konten, itu kalian benar-benar harus totalitas nih, totalitas bikin kontennya. Biasanya sih ini tips dari aku ya, ini sebenarnya rahasia banget, tapi demi kalian nih aku kasih tahu. Jadi kalau kalian ikutan kuis atau giveaway yang pemenangnya dilihat dari kontennya kayak gitu, tuh kalian sebelum submit tuh lihat-lihat punya teman yang sebelum-sebelumnya gitu. Maksudnya bukan lihat nyontek ya, tapi lihat buat acuan ke depan kamu bikin kontennya lebih dari itu. Misalkan nih ada yang keren nih, aku pernah sih sering kayak gitu, ada yang keren, wah ini keren banget ya, kayaknya ini menang. Sebisa mungkin kamu harus bisa berpikir, punya ide kira-kira konten yang lebih dari si yang bagus ini itu apa ya, itu apa gitu. Kalian harus bikin konten yang bener-bener tuh lebih dari yang menurut kita tuh bagus, karena beberapa foto yang disubmit waktu itu aku ikutan, ya emang bagus, ada yang ya emang biasa aja kayak gitu kan. Itu pernah nih, aku pernah yang diambil dari kontennya, dari foto sama dari caption. Itu dari toko Wow, itu masih ada Instagramnya, kalian bisa cek. Itu hari ibu, jadinya foto sama ibu gitu loh. Apa ya, selfie kalau nggak salah waktu itu selfie. Terus aku tuh ikutan karena emang aku lihat fotonya teman-teman ada yang bagus dan ada yang
biasa aja gitu. Aku acuannya tuh sama akun-akun yang fotonya bagus, jadinya aku jadi tergerak buat bikin yang bagus. Lan lebih dari itu, dan alhamdulillah aku menang dan aku dapetin hadiah apa ya waktu itu buat ibu aku, karena emang spesial hari ibu. Terus aku pernah menang lagi yang konten gitu ya, diambil dari konten, tapi ini diambil dari captionnya sih, karena itu kan kuisnya repost tapi uang tunai waktu itu. Kuisnya repost tapi ceritanya captionnya itu harus yang emang dibuat sama kita sendiri gitu. Nih aku juga pernah menang yang repostan selain yang tadi ya. Aku pernah dapetin jaket dari Pak Zulkifli Hasan yang menjahit kembali merah putih. Itu juga kuisnya reposan. Syaratnya mudah banget waktu itu. Follow akunnya Pak Zulkifli Hasan, like postingannya, terus memposting ulang gambar, berarti di repost kan, terus jawab pertanyaan di caption. Di tahun yang baru, hal baru apa yang ingin teman-teman coba lakukan di tahun 2018? Nih aku sempet jawab dan aku jadi pemenangnya. Mungkin kalian bisa baca nih ya, dengerin kok baca. Dengerin jawaban aku di kuisnya Pak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum Pak Zul Hasan, perkenalkan saya Hanat Futuh. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat. Bapak, hal baru yang ingin saya lakukan di tahun 2018 ini, saya ingin sekali berkontribusi dalam dunia baca dan literasi, yaitu dengan membangun rumah baca. Kecintaan saya dalam membaca buku membuat saya ingin mengajak anak-anak di sekitar tempat tinggal saya untuk gemar membaca. Saya ingin menanamkan pada mereka bahwa membaca buku itu sebuah aktivitas yang menyenangkan dan bukan sebagai aktivitas yang berat dan membosankan. Karena jujur, saya melihat aktivitas baca buku di sekitar tempat tinggal saya itu kurang. Saya sering sekali mendapati anak-anak yang seharusnya dibangun mindsetnya untuk menyukai baca buku, justru sedang asik menghabiskan waktu berjam-jam bermain games di handphonenya, di laptop, maupun berselancar di dunia maya. Tidak hanya itu, Pak Zulkifli Hasan, saya juga merasakan ketika menjadi guru les privat mata pelajaran anak SD dan SMP, anak-anak yang saya les privat itu cenderung kurang suka membaca buku. Padahal soal-soal yang diberikan oleh gurunya di sekolah itu sudah ada di buku, tinggal dibaca. Mereka saja yang ternyata malas membaca. Mereka lebih suka minta jawaban dari saya. Saya jadi gregetan tapi juga prihatin. Kenapa tidak seperti di zaman sekolah saya dulu? Untuk itu, dengan koleksi buku yang saya punya, saya ingin bersama-sama mengajak teman-teman, mengajak mereka untuk gemar membaca buku. Semoga rumah baca tersebut di tahun 2018 ini akan terrealisasi dan semakin banyak anak atau orang dewasa yang gemar membaca buku. Amin. #kuis Zul Hasan. Kayak gitu guys, dan aku dapetin satu jaket karena ternyata jawabanku seru dan kreatif. Tapi sampai sekarang rumah bacanya belum terwujud. Gak apa-apa sih ya, itu masih proses. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman dari sosial media aku maupun di dunia nyataku udah mulai nih banyak yang suka baca buku. Banyak yang kemarin kayak, Kak Hanat, buku apa sih yang lagi bagus nih, rekomendasiin dong, aku mau beli. Jadi aku tuh terharu, kayak merasa ya agak berhasil buat ngeracunin mereka buat suka baca buku, meskipun rumah bacanya emang belum terrealisasi. Doain ya. Dan apa lagi nih yang diambil dari posan ya? Oh, aku pernah nih dapet giveaway di posan dari Kak Maya Nirmala Media. Aku kenal Kak Maya ini dari Net CJ waktu itu di grupnya. Dan kebetulan Mbak Maya ini, Kak Maya atau Mbak Maya aku manggilnya, pokoknya Mbak Mae, itu ngadain giveaway di
akun Instagramnya Nirmala Media. Ini apa ya, waktu itu aku pengen banget topi net CJ karena beneran videoku tuh belum ada yang tayang di net, cuma di web. Sedih banget kan. Terus aku bilang ke Mbak Maya nih, kuisnya aku pengen topinya. Aku bilang kayak gini, Assalamualaikum Mbak Maya dan tim Nirmala Media. Sebelum memberikan doa terbaik, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Memang kalau saya selama ini sering banget stalking akun IG maupun Twitter dan blognya Mbak Maya Nirmalasari. Isinya sangat kreatif dan positif dan menginspirasi. Apalagi yang waktu net CJ Camp 3.0, ya Allah, rasanya pingin nangis karena belum layak ada di sana. Saya pun sering komen di postingan Instagram, tapi apalah saya yang belum berkenalan secara langsung dengan Mbak Maya. Semoga lain waktu saya berkesempatan untuk bertemu dengan Mbak Maya. Saya berdoa semoga Nirmala Media yang digagas oleh Mbak Maya dapat memberikan dampak positif bagi pembaca dengan konten-konten yang kreatif, berbobot, dan berkualitas. Semoga menjadi media yang anti mainstream. Dan saya berdoa semoga Nirmala Media mengadakan pelatihan seperti pembuatan konten, menjadi blogger dan lain-lain. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum Mbak Maya. Saya memilih hadiah utama menginap di hotel berbintang di Solo. Semoga ini bisa terkabulkan ya. Sekalian bisa bertemu sama Mbak Maya. Dan kalau suruh milih hadiah liburan, saya pilih nomor 7, topi net CJ. Karena dari tahun lalu saya ingin sekali punya topi tersebut, tapi video belum tayang di TV. Jangankan di TV, di web net CJ pun kadang masih ditolak. Yuk teman-teman, ramaikan doa terbaikmu. Yuk ramaikan dengan doa terbaikmu untuk Nirmala Media. Intinya gitu deh guys. Terus apa lagi? Oh ya, aku juga sempat aktif di pencarian Pro 2 yang Crossroad Report, jadi net citizen di Pro 2. Terus apa lagi ya? Oh iya. Saya pernah menangin activity, ini semacam kuis juga dari Media Indonesia. Ini juga dipilih dari kontennya mungkin dan keaktifannya ya, ngirimin informasi tentang berita-berita info mudik di sekitarnya. Ini aku menangin GoPro beserta alat-alatnya dari Media Indonesia dan Bako Humas. Aku kebetulan juara 2. Yang juara 1 dapatnya smartphone 4G, yang kedua dapat action cam, yang ketiga polaroid kamera. Dan itu activity-nya itu ada di Twitter. Jadi ikutannya tuh kalian cuma upload informasi tentang lalu lintas, kondisi terkini di sekitar kamu yang dilalui sama para pemudik. Dan itu aku liput 1 minggu, dan 1 minggunya itu buat arus baliknya. Terus apa lagi ya guys? Aku pernah menang nih, aku dicek di sini ya. Yang konten-konten kalian bisa cek lah di Instagram aku. Terus ada kuis yang diambil dari keaktifan. Contohnya itu tadi 1 ya, sama kontennya. Kalau keaktifan itu lebih banyak kayak yang diadain sama beauty blogger sih, beauty blogger atau beauty vlogger. Aku pernah ikutan dan beberapa kali menang. Selain itu dari penjual online loh, e-commerce kayak hijab, terus My Outfit, terus Dress Sophia, itu biasanya pemenangnya diambil dari keaktifan kalian dan komen sebanyak-banyaknya. Kadang tuh aku males banget kalau komen-komen gitu, karena emang jatuhnya spam, dan aku pernah diblokir sama Instagram waktu kuis yang 1 jutanya followers hijab di Instagram. Tapi alhamdulillah aku dapet hadiahnya, worth it banget.
make up wadah senilai 600.000. Ini aku seneng banget dong. Itu dipilih dari keaktifan sama spam jawabnya. Itu kalian harus hati-hati nih kalau ikutan kuis atau giveaway yang pemenangnya diambil dari keaktifan, banyaknya komen kayak gitu tuh hati-hati banget. Kalian tuh harus dijeda biar kalian tuh nggak kena sentilan dari Instagram, karena parah banget. Waktu itu aku seminggu diblokirnya gara-gara ikutan komen sebanyak-banyaknya di kuis-kuis di Instagram. Terus apa tadi udah diundi, diambil dari konten terbaiknya, terus diambil dari pemenang yang aktif. Oh iya, kalau pemenang aktif nih guys, aku kan pernah ikut nih di beauty blogger dan vlogger. Kalian tuh suruh komen aktif di setiap postingannya mereka, aktif di setiap instastory yang mereka upload. Tapi kalian juga harus tahu nih, jangan pernah komen yang kayak peres, kayak palsu gitu. Kayak misalkan contohnya, ih kak cantik banget kalau pakai ini, aku jadi suka deh, pingin beli deh. Itu kayak apa sih, kayak peres banget gak sih? Aku aja kadang yang baca tuh kadang bohong banget deh. Pokoknya kalau pemenang tuh diambil dari keaktifan, kalian tuh harus tahu gini, kalian tuh bangun komunikasi, bangun keakraban sama si penyelenggara kuis, si beauty blogger atau beauty vlogger ini tuh natural mungkin, perlahan. Jangan tiba-tiba kalian kayak semacam ibaratnya tuh datang kalau pas butuhnya, ya kan, datang komen baik-baikin kalau lagi ada kuisnya doang, padahal habis itu kalian nggak aktif, kalian tuh cuma datang pas butuhnya aja. Itu nggak boleh nih, pokoknya janganlah. Nggak enak kan kalau dianggap cuma datang pas butuhnya doang. Nah, kalian tuh kayak gitu kalau ikutan kuis atau giveaway yang diambil dari pemenangnya, diambil dari keaktifan tuh, kalian sebisa mungkin bangun komunikasi, bangun hubungan sama si penyelenggara biar mereka juga berkesan, oh ini anaknya baik ya, ini anaknya suka berkomunikasi, aktif, nggak peres komennya. Pokoknya komen-komennya yang natural aja deh, jangan yang dibuat-buat. Ya emang komentar itu dibuat, tapi maksudnya kamu berkomentarnya tuh jangan dibuat-buat, jangan terkesan kayak dipaksakan banget. Padahal ya kalau yang baca itu kadang ini bohong nih, apaan nih, terlalu berlebihan, lebay dan lain-lain. Pokoknya sebisa mungkin kuncinya apa? Bangun interaksi sama si penyelenggara kuis. Jadi kalau semakin lama kita dikenal sama si penyelenggara kuis, bangun komunikasi yang baik, pasti deh menang. Soalnya aku udah berkali-kali kayak gitu, dan ternyata nggak cuma pas kuisnya aja, pas giveaway-nya berlangsung, tapi after kita menang, kita masih berkomunikasi dengan baik. Contohnya pas giveaway dari Kak Jessica Aramita di Instagram. Sampai sekarang pun aku sama Kak Jessica berteman, malah kita sering komen-komenan. Jadinya aku di-follow sama dia kayak gitu. Terus ada lagi Natasu itu ya, Kak Nata itu blogger yang udah 1 juta lebih views blognya, kunjungannya, dan dia juga baik. Pas aku ikutan juga aku kepilih karena sering berinteraksi, jadinya aku menang. Pokoknya kayak gitu, jangan komentar-komentar yang peres-peres kayak gitu deh. Pokoknya sebisa mungkin kamu dikenal sama beauty blogger itu dengan baik, jadinya kalian bisa berpeluang menang. Oke, kayak gitu. Terus ada kuis yang apa ya, yang untung-untungan nih. Yang untung-untungan kayak aku waktu dapat HP tahun 2014. Jadi itu tuh dari Smart Friend di Twitter, dan aku itu daftar karena emang caranya, syarat dan ketentuannya tuh daftar dulu di replyan tweetan mereka, itu daftar spasi nama spasi kota. Dan aku itu udah ikutan beberapa kali, sehari satu sampai
aku lupa ya tanggal berapa, kalau nggak salah 27 kalau nggak 17, itu aku di DM sama pihak Smartfren buat ngirimin data diri buat dikasih ke pihak MNCTV, karena waktu itu mereka kerjasama buat ngadain kuis yang live gitu loh di TV, dan aku dapet HP sama uang 1.500.000. Itu untung-untungan juga sih kalau kuisnya model tipe kayak gitu. Terus tahun 2015 juga aku dapat HP juga dari Smartfren. Sistemnya masih sama juga. Ini gokil, aku udah pernah cerita sih di video sebelumnya yang aku ditelepon mereka tuh waktu lagi terawih gitu. Terus akhirnya aku melipir karena itu di masjid kan, dan lokasi rumah kosnya aku sama masjidnya kan jauh karena lagi terawih keliling. Ya alhamdulillah dapet HP sama uang 1 juta. Dan aku mau ngasih tahu kalau ikutan di Smartfren yang sejenis itu tuh jangan spam, karena aku pernah lihat teman yang daftar itu sehari itu sampai nge-tweet daftar gitu berkali-kali, akhirnya nggak kepilih, dan aku cuma sekali doang tapi kepilih. Oh iya, tadi aku lupa ya, waktu yang di pemenang yang diambil dari komentar terbaiknya, aku juga pernah dapat HP dari pemenang yang dipilih dari komentarnya. Waktu itu dari Jasara Harja sama Tempo, aku ditanya, pokoknya pertanyaannya tuh jelasin siapa aja sih yang mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Itu ya, terus aku jawab karena emang di keluarga aku pernah ada yang meninggal karena kecelakaan, kakak aku kecelakaan ditabrak waktu nyebrang. Jadi keluarga aku tuh dapat santunan dari Jasara Harja karena kakakku meninggal, kakak nomor 2. Terus dari situ aku kelola kalimatnya sama cerita keluarga aku ada yang pernah meninggal kayak gitu. Akhirnya aku beneran dapet HP yang lagi aku pakai, yang biasa jadi dari driver aku. Dan aku makasih banget sama Tempo dan juga Jasara Harja udah bikin aku jadi pemenangnya. Terus terus sampai sekarang HP-nya juga masih aku pakai karena masih sangat aku butuhin. Terus apa lagi ya, aku bingung nih. Kalau kalian punya nih pengalaman seputar ikut kuis atau giveaway, kalian boleh banget share di kolom komentar ini. Pokoknya intinya kalau kita ikutan kuis atau giveaway, udah pokoknya berdoa aja, semoga aja jadi rezeki. Jangan harus banget aku menang ini. Kalau kalian butuh dan emang pingin banget menang, ya kalian berdoa aja, banyak-banyak berdoa. Aku juga kalau abis ikutan kuis itu aku berdoa sama Allah moga jadi rezeki aku. Kadang nih aku heran ya, ada aja kalau aku lagi menang itu ada orang-orang yang menang mulu, kamu terus, emang gak gantian. Ya kali aku juga pernah kalah kan, tapi kan aku gak pernah yang namanya aku post di instastory. Masa iya aku kalah, aku upload di sosmed, aku kalah kuis ini. Ya aneh aja ya kan. Kalau menang kan ya emang selain karena aku pengen ngabarin aku menang, aku juga kayak ngajak teman-teman tuh buat follow si penyelenggaranya biar seneng kan, dipromoin secara gratis. Ya enggak sih, kan aku udah menang, jadinya ya ada timbal baliknya gitulah. Jangan udah menang tapi ya udah gitu. Kalau kamu menang pasti kamu seneng kan, pasti kamu share, entah itu cuma pulsa 10.000 atau apa, pasti seneng kan. Ya gitu deh. Terus apa lagi ya, ya pokoknya kayak gitu aja ya, karena durasinya udah 30 menit kayaknya ya. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Mungkin nanti aku bakalan bikin giveaway atau kuis ya, ringan-ringan aja
buat teman-teman yang udah bersedia subscribe channel YouTube aku, udah support aku sampai sekarang di 500 subscriber. Jujur aku seneng banget udah nyampe 500 ya. Itu artinya aku ada yang support channel ini. Dan teman-teman, aku masih tunggu teman-teman yang lain buat ajakin saudara-saudara kalian buat ikutan giveaway di video yang Talk with Hanat episode pertama. Oke? Terima kasih teman-teman. Aku pamit dulu ya. Sampai jumpa di ini Hanat Channel di segmen Talk with Hanat episode ketiga di minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.